Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia pada konten kita Qohwah Qaulun wa Hikmah. Saya terus mengajak sahabat Mida, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jika sahabat Mida mendapatkan manfaat dari kanal YouTube ini, jangan hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi bantu share seluas-luasnya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh khalayak yang lebih luas. Langsung saja kita akan bahas pada kesempatan kali ini bahasan yang bernuansa sebuah kesenangan karena akan tiba pada kita panggilan untuk bisa kembali menyapa saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri. Tonton video ini sampai lengkap. Bismillah, saya akan mengawali dalam proses berjalannya Yayasan Mitra Dai Indonesia secara singkat terlebih dahulu. Alhamdulillah, Yayasan Mitra Dai Indonesia setelah berdiri dari tahun 2018 sampai hari ini, sehingga umur kita sudah genap di 7 tahun, kegiatan demi kegiatan, program demi program senantiasa kita ikhtiarkan dengan bahu-membahu bersama dai-dai kami yang ada di pelosok negeri. Dan per hari ini kami terus berkomitmen untuk bisa menebarkan manfaat dari berbagai macam hal. Dakwah digital melalui kanal YouTube ini, ada juga platform-platform lain yang kita pakai, ada Facebook, ada Instagram, ada juga TikTok. Tapi untuk video secara panjang kita ambil fokus kita di platform YouTube ini. Ada juga yang bernuansa sosial. Alhamdulillah hari ini pun kita masih komitmen dengan program-program yang kami ikhtiarkan. Ada program yang bernuansa rutinan, ada program yang bernuansa pekanan, ada bulanan, dan juga ada tahunan. Dan juga ada program-program yang sedang kita ikhtiarkan untuk lebih agar menghadirkan kebermanfaatan pada yayasan ini yang lebih luas lagi ke depannya. Mohon doanya dari sahabat Mida. Maka dari itu, singkat cerita, yayasan kami per hari ini masih terus berikhtiar menyebarkan manfaat. Tahun lalu saya juga membuat video ini dan alhamdulillah dari video itu menjadi semangat untuk kita terus menorehkan hal-hal baik. Singkat cerita, dari video yang juga tahun lalu saya buat dan hari ini saya buat lagi adalah bagian dari penyemangat kita untuk terus mengikhtiarkan dakwah secara meluas, secara inklusif, tidak hanya pada satu titik, dua titik, tapi pada titik-titik yang memang jarang tersentuh oleh kegiatan-kegiatan dakwah. Insya Allah program ini kita selalu ikhtiarkan dengan program yang disebut program dakwah 3T, terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Yang notabene merupakan sebuah daerah-daerah pelosok, pedalaman yang jarang tersentuh dengan hiruk pikuk kegemerlapan kota. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Dari program ini kita mencetuskan dai yang eksis di sana dan juga menghadirkan beberapa program-program unggulan yang kebermanfaatannya bisa terus sahabat Mida lihat juga. Ya, dokumentasi-dokumentasinya di kanal YouTube kami, dan itu secara transparan kami laporkan, secara pendataan juga kami laporkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu ini menjadi sebuah spirit agar kita terus bisa mengembangkan program dakwah 3T ini. Alhamdulillah dai yang eksis kami sudah ada, program-program unggulan juga sudah berjalan. Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan semangat belajar di daerah pelosok dan juga support untuk dai yang berjuang di sana. Dan juga program terbaru di daerah 3T ini yang sedang kita canangkan adalah bagaimana membersamai di daerah pelosok bagi saudara-saudara kita yang notabene adalah mu'alaf atau orang-orang yang baru saja masuk Islam. Nah, ini menjadi menarik karena beberapa kasus-kasus kita dapatkan di daerah sehingga cukup mengagetkan kami. Bahwasanya di luar sana, di pelosok sana, ada sahabat semuslim kita, tapi dia belum bisa mengetahui apa tatanan atau tuntunan yang harus dia kerjakan ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Maka hadirnya seorang dai ini sangatlah penting. Ada program yang kita
canangkan menjadi sebuah kajian dai pelosok negeri, di mana seorang dai menyambangi daerah-daerah pelosok untuk memberikan edukasi keislaman di sana. Alhamdulillah, per hari ini ada dai kita Ustadz Fadli Daud yang eksis di sana, khususnya di daerah 3T yang tepatnya ada di daerah Kampung Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, beliau selalu sabar dan istiqomah dalam mengajarkan, bahkan beliau sudah berhasil menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya belajar anak-anak pedalaman dan menghafal Al-Quran. Ini menjadi tempat yang sangat menarik. Ya, semangat dalam proses menghafal Al-Quran ternyata tidak kita dapati di ibu kota saja, bahkan sampai di pedalaman. Artinya edukasi atau kajian dai pelosok ini merupakan sebuah program yang sangat penting. Dari situ menghadirkan binaan-binaan yang hadir setelah dai itu melaksanakan kegiatan dakwah. Alhamdulillah, elemen yang hadir dari binaan seorang dai di sana hadir dari berbagai macam, dari anak-anak, remaja, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang menarik adalah mu'alaf itu berdatangan. Maka support kita kepada dai ini sangatlah penting. Bagaimana agar dai ini bisa tercukupi juga dari sisi kebutuhannya. Karena melihat medan dakwah di sana bukan seperti medan dakwah sebagaimana kita di Jakarta. Satu ke satu daerah itu akses mudah dan lain sebagainya, kendaraan, waktu dan sebagainya. Dari sana satu ke satu desa itu bisa memakan waktu berjam-jam dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Bayangkan perjuangan ini. Untuk mengajarkan syiar dakwah ke lokasi itu butuh perjuangan, jalan berjam-jam dengan lokasi yang tidak mudah dan hanya dilakukan dengan berjalan kaki. Support kepada dai ini merupakan sebuah hal yang patut kita apresiasi. Karena nggak semua orang bisa untuk berdakwah di daerah pelosok. Maka setelah yang pertama kajian dakwah ini menghadirkan manfaat yang begitu besar kepada dai, maka juga kita harus memikirkan bagaimana dai itu bisa sejahtera, bisa memenuhi kebutuhannya dengan medan dakwah yang begitu sulit. Maka sangat penting kita memperhatikan agar si dai itu mendapatkan haknya. Dan yang ketiga adalah perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang muslim dan dia baru saja mu'alaf. Bayangkan terjadi di beberapa kasus, ya, beberapa saudara kita yang mu'alaf ternyata qadarullah belum tahu caranya sholat, belum tahu caranya wudhu, belum tahu caranya melakukan ibadah-ibadah mendasar lainnya yang wajib dia kerjakan ketika dia sudah menjadi seorang muslim. Ini menjadi PR bagi kita semua. Dan alhamdulillah, insya Allah pada tahun ini kita akan kembali menjadi bagian dari kolaborasi, kerjasama, penyaluran dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Yang mana dari kolaborasi ini kita akan terus menghidupkan perjuangan dakwah di daerah 3T. Dan juga kami mengajak sahabat Mida dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita lirik mata kita pada proses perjuangan dakwah yang bukan hanya di dalam kota, tapi juga sampai di pelosok negeri sana. Karena ternyata banyak sekali PR-PR yang perlu juga kita jadikan perhatian dari perjuangan para dai-dai yang ada di sana. Maka konten ini menjadi menarik karena insya Allah kami dari Yayasan Mitra Dai Indonesia akan kembali menjadi mitra penyaluran kebaikan dari zakat para muzaki dan juga amal soleh sahabat Mida dimanapun Anda berada dalam proses kegiatan dakwah 3T ini. Saya mohon doanya semoga ikhtiar kita dalam menghidupi dakwah di daerah 3T ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan juga dai yang berkontribusi dalam program ini juga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani dakwahnya. Dan kami mendoakan juga kepada seluruh sahabat Mida yang sudah menjadi bagian dari supporting kegiatan ini, senantiasa Allah berkahi hidupnya. Maka insya Allah setiap apa yang kita keluarkan dalam kebaikan akan Allah catat dengan kebaikan-kebaikan lainnya dalam hidup kita. Insya Allah dan insya Allah. Saya Rizky Haitsul Haq menutup bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saksikan terus konten-konten kita selanjutnya, khususnya dalam serial dakwah 3T nanti, yang insya Allah itu semua akan lebih meningkatkan rasa syukur kita
dari apa yang kita miliki hari ini. Barakallahu fikum. Share video ini jika bermanfaat agar syiar dakwah 3T ini bisa dilirik dan juga bisa dirasakan bukan hanya kepada kita tapi kepada halayak yang lebih luas. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.